Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Hadiza. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman dari mata kuliah Social Group Work pada pertemuan pertama. Pada pertemuan ini dijelaskan bahwa metode praktik pekerja sosial dibagi menjadi 4, yaitu metode praktik bersama dengan individu, yang kedua bersama dengan keluarga, yang ketiga bersama dengan kelompok, dan yang keempat bersama dengan masyarakat. Selanjutnya, dijelaskan terdapat main aspect of micro and macro client system. Pada mikro, berisikan individu and family group, sedangkan pada makro, berisikan organization and community. Selanjutnya, pekerja sosial menggunakan dirinya sebagai instrumen atau use of self yang terdiri dari 11 instrumen, yang di dalamnya terdapat understanding, sensitivity, respect, acceptance, empathy, cooperative, hopefulness, partnership, commitment, support, and confidence. Kerjasama merupakan poin penting dalam social group work, karena tiap-tiap anggota kelompok harus merasakan manfaat dari kelompok tersebut. Prinsip dalam social group work yaitu self-determination, yang dimana klien memiliki hak untuk memilih atau melakukan sesuatu. Jadi, pekerja sosial tidak mendikte dan hanya lebih memberikan saran-saran kepada klien. Dalam bekerja dengan kelompok, besar kemungkinannya bahwa tiap anggota kelompok memiliki pandangan atau pemikiran yang berbeda-beda, dan tiap anggota kelompok memiliki self-determination-nya. Jadi di sini peran pekerja sosial menjadikan fasilitator kepada kelompok untuk membantu mencapai kesepakatan atau tujuan bersama. Halo, saya Tesalonika dan saya akan membagikan materi yang sudah saya dapat di mata kuliah Social Group Work di pertemuan kedua. Dua tujuan utama group work, yang pertama ada enhanced functioning dan yang kedua ada empowerment. Kedua tujuan ini berusaha untuk memberikan pertolongan kepada klien melalui metode-metode yang sudah dipelajari dan instrumen yang menjadi pendukung. Salah satu instrumen utama dalam metode pertolongan ini adalah diri kita sendiri, di mana salah satu nilai pekerjaan sosial juga adalah use of self, menggunakan diri sendiri sebagai instrumen utama. Yang akan dipelajari overall semuanya itu berguna untuk meningkatkan kemampuan kita, keterampilan kita, dan memfasilitasi kita dalam proses pertolongan. Dalam pembelajaran ini bisa membantu kita untuk upgrade diri dan berusaha untuk bisa menjadi instrumen yang baik dalam proses pertolongan. Keterampilan apa saja yang digunakan dalam group work? Yang pertama ada active listening. Apa itu active listening? Active listening itu bukan hanya sekedar mendengarkan, bukan hanya sekedar listening atau hearing, tapi kita juga fokus kepada sumber suara dan klien bisa merasa kalau dia itu didengarkan. Yang kedua adalah memberi minimal respon. Respon yang kita berikan bisa singkat. Yang penting tujuan utamanya adalah membuat klien merasa nyaman didengarkan. Yang ketiga ada paraphrasing. Paraphrasing itu kita mengulang kembali apa yang telah disampaikan oleh klien dengan kalimat kita sendiri. Yang keempat ada klarifikasi. Dalam klarifikasi kita make sure apa yang telah kita dengar dari klien sesuai dengan apa yang dimaksud oleh klien. Kelima, kita menggunakan bahasa nonverbal seperti gestur, intonasi yang kita gunakan saat berbicara, terus eye contact kepada klien. Dalam proses pertolongan ini, yang terpenting juga adalah kita tidak memandang rendah masalah klien dan tidak memotong pembicaraan saat klien sedang berbicara. Terima kasih. Selamat malam teman-teman. Selamat sore, selamat siang. Perkenalkan saya Fadil Akmal Zaidin. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang social group work pertemuan minggu kemarin. Apa itu social group work? Social group work adalah metode untuk bekerja dengan dan menghadapi orang-orang dalam suatu kelompok guna peningkatan kemampuan untuk melaksanakan fungsi sosial serta guna mencapai tujuan sosial yang dianggap baik. Nah, dalam pertemuan minggu kemarin itu membahas tentang kelompok. Apa sih kelompok itu? Kelompok itu adalah pola persatuan dan kegiatan tempat yang mempersatukan dirinya ke dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa kelompok itu penting? Karena kelompok ini bermanfaat. Ada 5 manfaatnya, yaitu penerimaan, dicintai dan mencintai, kasih sayang, merasa berharga, dan pengalaman baru.
Dan jika kita tidak ikut kelompok, biasanya terjadi timbul masalah-masalah. Yang pertama ada social hunger atau masalah yang timbul dalam hubungan sosial. Yang kedua ada isolasi, kekurangan hubungan sosial dengan dunia luar. Oke. Kemudian di sini juga dijelaskan tentang grup. Grup adalah kumpulan individu yang berbeda, tetapi mereka percaya bahwa mereka memiliki kesamaan tertentu. Misalnya ibu yang memiliki anak disabilitas. Dan kemudian di sini dijelaskan juga klasifikasi dari grup tersebut. Yang pertama ada text group, dibentuk untuk menyelesaikan masalah atau tugas tertentu. Yang kedua ada treatment group, mentreatment anggota-anggota dengan baik agar mendapatkan keuntungan dari manfaat tersebut. Dibutuhkan keterbukaan diri. Tugas kita adalah membangun suasana sehingga anggota merasakan nyaman di kelompok sehingga mereka akan terbuka. Yang kedua, educational group. Bentuknya seperti pelatihan tentang dirinya dan lingkungannya dengan metode yang interaktif dan lebih memungkinkan anggota mendapatkan manfaat, seperti training dengan memberikan pendidikan kepada klien. Yang ketiga, ada support group. Membentuk kelompok agar memudahkan dalam melakukan pekerjaan kita dengan tujuan membantu anggota yang mengalami stres dengan memberikan atau memperbaiki keterampilan menyelesaikan masalah agar dapat hidup lebih baik. Kemudian yang keempat, ada growth group, pengembangan anggota. Agar anggota dapat mengoptimalkan dirinya dan potensinya agar dapat berkembang. Kalau ini pada orang yang memiliki kondisi normal tapi belum optimal aja dalam peningkatan kemampuannya, menguatkan potensi masing-masing dari anggotanya juga. Kemudian yang keempat ada terapi grup, diberikan kepada klien yang memiliki masalah dalam dirinya sehingga perlu diterapi, misalnya terlalu insecure nih. Yang kelima ada socialization group, agar mereka dapat beradaptasi dengan lingkungannya dengan dipindahkan dengan lingkungan baru agar dapat beradaptasi, membantu bersosialisasi di lingkungan baru. Jadi yang susah adaptasi ini mungkin bisa dengan socialization group ini. Yang terpenting dari tentang grup ini ada 5 hal. Yang pertama, universality. Kita harus berhasil bahwa klien tidak sendiri dalam menyelesaikan masalahnya atau yang mengalami masalahnya. Yang kedua, acceptance, dengan tujuan agar klien merasa didengarkan atau tidak disalahkan atas masalahnya. Yang ketiga, hope. Dari dinamika kelompok muncul harapan yang bisa sembuh atau berkembang dalam dirinya dan dalam masyarakat. Orang yang memberikan cerita memiliki perasaan berharga atau bermanfaat. Yang keempat, altruism, memiliki perasaan optimis untuk sembuh atau lebih baik. Yang terakhir, cognitive restructuring, perubahan pola pikir akan masalahnya menjadi lebih baik. Mungkin review dari saya segitu aja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.